Mbak Kunang, Ya. kalau putranya Ya. Muhammad Kunang Hokinawa melihat tayang ini suatu saat pada anaknya udah besar nanti, apa yang mau disampaikan? Karena secara tidak langsung sampai udah meninggalkan anaknya di usianya yang cute, yang lucu-lucu seperti itu, ya kan? Perasaannya seperti apa? Pokoknya nangis, sedih, kalau makan pun meneteskan air mata. Kalau melihat kopi dan melihat roti ini nggak bisa tertelan, sungguh sangat sedih. Karena benar-benar sakit, meninggalkan anak itu sakit sekali. Ya Allah, anak saya kok ditinggalkan sama orang tua. Mohon maaf pemirsa, saya benar-benar punya salah sama orang tua, karena begitu saya udah punya anak nggak bisa merawat, dan akhirnya saya ditinggalkan anak saya di Indonesia. Saya berjuang di negara Buton, Hong Kong ini untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, kembali lagi bersama Nima Solikatin. Hari ini saya adalah salah satu artis yang keren, ya. Thank you. Buat saya, ya. Thank you. Buat teman-teman yang mungkin udah kenal Mbak, siapa sih Mbak? Kunang. Hokinawa Kunang. Kunang Hokinawa. Kunang Hokinawa, Ibu keren. Kunang Hokinawa. Halo. Kayak orang gitu ya. Brebes. Maksudnya Kunang Hokinawanya. Hokinawa. Oke, nah teman-teman semua, siapa sih Mbak Kunang ini? Mbak Kunang adalah salah satu Anak saya. leader TNS yang the best, luar biasa, pantang Alhamdulillah. menyerah. Sampai saat ini nggak ngerti bagaimana cara presentasi, tetapi beliau ini mendapatkan reward-rewardnya dari TNS. Alhamdulillah. Dan beliau ini juga memiliki rumah besar, sawah lebar. Alhamdulillah. Pertanyaannya, kenapa kok kembali lagi ke Hong Kong? Ini yang perlu kita pertanyaan. kulik-kulik, Mbak Kunang. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Terima kasih banyak atas panggilannya dan dukung supportnya, suruh datang ke sini. Terima kasih banyak karena telah menghadirkan saya dari bintang tamu ya. Ini dari Songgom Brebes. Hai, selamat siang. Apa kabar semuanya? Ya, karena dengan kondisi ekonomi di Indonesia ya, kayaknya tidak. Ya, gitulah, tidak mencukupi ya. Akhirnya saya balik lagi ke Hong Kong untuk semuanya lah, ekonominya biar tercukupi. Padahal rumahnya udah bagus. Ya, karena ya Bangunnya berapa lama Mbak itu? itu kalau nggak kerja di Hong Kong salah hampir kerja di Hong Kong saya itu perkiraan itu 11 tahun. 11 tahun. Jadi rumahnya sangat keren. Penasaran rumahnya seperti apa? Seperti ini. Ya. Seperti ini. Ini. Ya masih ini sih, masih dalam renovasi karena kan satu kan nyicil lah ibaratnya. Nyicil. Itu ya nipil. Yang penting kan itu nanti akan bertahap gitu. Yang penting rapi lah. Sawahnya juga lebar. Kenapa nggak jadi Bu Manajer sawah aja? Maaf. Cari Bu Tani, Pak Tani untuk ngerjain sawahnya. Kan sampai tinggal Pak, wayang rabuk, Bu, wayang mupo, kan ngono. Cuman kalau Ya. dipikir itu bisa. Hah? Cuman kan kita masih kuat dan mumpung masih dikesempatkan ke iya. Hong Kong, kenapa tidak langsung masuk? Jadi kita mencoba dan mensyukuri, termasuk saya ini ya alhamdulillah masih diterima masuk untuk bekerja
kerja di Hong Kong. Begitu teman-teman semua. Jadi ya bukannya udah punya ini kita harus berhenti, ya jangan, itu konyol, pemikirannya nggak bisa seperti Terus itu. sekarang sawahnya siapa yang ngurusin? Yang ngurusin ya kakak saya. Oh, kakaknya. Jadi ada pihak keluarga yang sudah dipercaya Iya. untuk mengolah mengolah. lahan tersebut. Alhamdulillah. Dan Mbak Kunang ini kembali lagi ke Hongkong karena itu tadi motivasinya masih tenaganya kuat. Masih kuat, jadi jangan menyerah, jangan karena udah punya ini dan itu kita melemah, itu konyol, karena kita setiap hari itu perlu makan dan untuk setiap harinya. Nah, Mbak, menurut sampean itu banyak tuh teman-teman yang udah pulang balik lagi, udah dapat pulang lagi, dapat lagi balik lagi kayak setrikaan. Menurut sampean bagaimana? Apakah Sebenarnya- memang harus kita tuh push jadi seorang TKW bekerja di Hong Kong, atau kita harus memiliki organisasi lain, bisnis lah, atau mungkin usaha lain lah? Bagaimana? Kalau menurut saya itu kalau bisa jangan mengandalkan uang gaji. Kalau Itu, bisa teman-teman semua. itu kita mengandalkan itu dari luar. Ibaratnya sampingan apa-apa, part-time kah, jualan karena itu untuk seharian. Jadi jangan mengandalkan uang Jualan di mana? gajinya. Di Hong Kong? Ya di Hong Kong, Bahaya. di Penjara. Indonesia. Oh, di Indonesia. Di Indonesia kan kita bisa itu, bisa manfaatkan tempat. Kalau di Hong Kong jualan bisa di penjara loh, Mbak. Iya lah. Dendanya $50.000 Hong Kong, Mbak. Mm-mm. Penjara 2 tahun, Mbak. Piye? Iya. Wani sampean? Ya semuanya itu ya perlu proses lah, tergantung kita mau ngapainnya gitu, karena buktinya banyak apa itu bujuk banyak yang bandel ya mereka itu. Ya, jadi Jangan tergantung. bandel, Mbak. Betul, Jangan dilawan. Mbak. Jangan dilawan. Teman-teman tuh penasaran. Mm-mm. Nama anak sampean kan unik. Siapa namanya? Kok coba kasih tahu. Alhamdulillah, beruntung banget, bersyukur, terima kasih banyak saya bisa melahirkan ya Oh. putra yang bernama itu Muhammad Tiens Kunang Hokinawa. Muhammad Tiens Kunang Hokinawa. Keren, karena memang ini adalah salah satu anak dari Tiens. Sebelum dibikin sampai beliau anaknya lahir itu sampai hari konsumsi ini konsumsi. produk dari Tiens. Alhamdulillah. Jadi anaknya cerdas banget ya, Mbak. Ya? Alhamdulillah. Umur berapa, Teman-teman Mbak? penasaran kan? Sekarang Ini, seperti ini. umurnya mau 3 tahun. 3 tahun. Seperti itu. Nanti bulan 6 3 tahun. Mbak Kunang, Ya. kalau putranya Iya. Muhammad Kunang Hokinawa melihat tayangan ini, Iya. suatu saat pada anaknya udah besar nanti, apa yang mau disampaikan? Karena secara tidak langsung sampai udah meninggalkan anaknya di Iya. usianya yang cute, yang Iya, lucu-lucu itu saya seperti itu, sedih banget ya kan? waktu itu. Perasaannya seperti apa? Pokoknya nangis, sedih, kalau makan pun meneteskan air mata. Kalau melihat kopi dan melihat roti ini nggak bisa tertelan, sungguh sangat sedih. Karena benar-benar sakit, meninggalkan anak itu sakit sekali ya Allah. Anak saya kok ditinggalkan sama orang tua. Mohon maaf pemirsa, saya benar-benar punya salah sama orang tua, karena begitu saya udah punya anak nggak bisa merawat, dan akhirnya saya ditinggalkan anak saya di Indonesia. Saya berjuang di negara beton Hong Kong ini untuk mencari uang supaya ekonomi di Indonesia itu semua tertangani itu maksudnya. Jadi bukan karena saya bisa ini bisa itu, saya tuh harus sepertinya nggak mau berjuang lagi lah gitu. Jadi saya nggak mau, jadi sempatkan waktu dan mumpung masih sehat dan kuat, usahakan bekerja lah semampunya gitu. Jadi jangan menyerah begitu saja, karena anak saya adalah masa depan saya. Dengan umur berapa? 2 tahun ya? Dulu itu 16 bulan. 16 bulan. 16 Padahal itu bulan. pada waktu masih menyusui, harus meninggal. Iya, Paling sampai tidak kan 2 tahun teman-teman semua. makan aja sampai nggak bisa tertelan, begitu kenceng di sini tuh kayaknya nggak bisa buka tenggorokan saya, itu benar nggak bisa buka, panas, terus sedih, sakit, pokoknya bener-bener beban yang sangat berat itu sama anak. Pas sampean kan itu kan masuk ke PT, iya kan? Otomatis diskomunikasi dong. Terus habis itu kan sampean terbang ke Hong Kong dan juga belum bebas untuk bertelepon dengan keluarga.
Waktu itu saya kebetulan calling visa Paling bisa. dari Hong Kong Jadi kebetulan. sempat jadi ex Hong Kong Jadi jadi saya gampang. menunggu di rumah, tidak usah harus netap di sana lah. Jadi saya nunggu di rumah, tunggu visa turun, saya baru ke kantor. Pas pertama kali kerja di Hong Kong berapa bulan sampai telepon anak? Saya tuh hampir setiap hari, Oh, setiap tapi hari. waktu itu Pertama kali maksud saya kedatangan pertama ke Hong Kong. kali itu berapa kali aja saya nggak sampai keterhitung karena kebetulan belum punya telepon, jadi itu sangat susah sekali. Pas waktu sampai telepon mendengar bagaimana panggilnya mama ibu, Mami, mami, Mm-mm. apa yang sampai rasakan? hati saya ini mengucapkan ya Allah, anak saya gitu, kayaknya sedih sekali, kayak nggak tega begitu ya Allah, benar-benar perjuangan yang sangat luar biasa dan kemungkinan untuk ini ya yang terakhir ya, semoga saya bisa merawat dengan baik sama anak saya gitu di rumah, gitu bisa kumpul bareng gitu kan, setidaknya ya sekolah nganterin lah. Coba ngomong sama anaknya, kalau anaknya melihat itu, anaknya di depan ngomong sama anaknya. Hai nak, sayangku, apa kabar? Sehat-sehat, jaga kesehatan ya, di rumah baik-baik, sama mak tua, sama Warewi, sama Wawar, dan Nok Nopa, sama Nokila, ya, dan semuanya yang ada di rumah, Jakarta maupun kampung ya, terima kasih banyak sudah merepotkan sayanya di sini tuh ya, alhamdulillah sehat. Ya cari uang untuk di rumah lah, alhamdulillah ya lancar. Terima kasih banyak dukungan dan doanya, termasuk ibu saya, alhamdulillah jaga kesehatan juga ibu di rumah. Terima kasih banyak, sangat merepotkan. Alhamdulillah rabbil alamin. Mbak Kunang, ibunya umur berapa? Ibunya kalau nggak salah itu sekitar 80 lebih. 80 lebih ya. Jadi dengan adanya malaikat kecil Muhammad Kunang Okinawa ini menjadikan sport ya, tambah kayak muda kembali. kayak muda Ini kembali. ibunya Mbak Kunang ya. Bisa melihat teman-teman tayangannya seperti ini, ibunya di saat merawat ya. Mhm. Walaupun beliau usianya sudah hampir 80 lebih, Iya, tapi beliau masih sehat karena mengonsumsi produk yang namanya PNC, kalsium kalsium dan Muncor, seperti ini contohnya. Muncrot sama Nutrilen. Nutrien ya, yang itu loh, yang gambar. Nonitren ya. Nah, nonitren itu adalah salah satu bahan buah mengkudu yang bagus banget, ini vitamin C-nya. Ya. Jadi buat kalian semua yang di Hong Kong, dimanapun Anda berada, yang kerja di luar negeri, manfaatkan waktu dengan baik, tapi jangan lupa juga minum suplemen yang mendukung tubuh kita agar kita tidak sakit. Iya, alhamdulillah. Kalau kita sehat kan kerja kan enak, Mbak. Jangan sampai Enteng. sakit. Saya aja setiap hari harus minum Citosan, setiap malam itu harus minum 5 kapsul pakai air hangat. Suatu saat Muhammad Kunang Okinawa pengen jadi apa sih, Mbak? Kalau di inian itu dia itu di ininya tipenya tipe dokter sama guru. Kamu tahu nggak itu biaya dokter berapa? Nggak tahu Maksudnya daftar aja tahu nggak? berapa, nggak tahu, mahal sekali ya. Kurang lebih kalau saya melihat salah satu sahabat saya yang kemarin putrinya mau ke kedokteran hampir 300 juta untuk Wah, tahun ini. untuk tahun ini ya Allah. Mudah-mudahan mampu Amin. ya. Mampu. Tapi nggak ngerti ya Harus namanya. yakin. Harus yakin. Harus ya. Itu Terus teman-teman itu semua. apa? Dan sekolahnya harus pintar, harus pintar. support dengan suplemen seperti itu. Mudah-mudahan aja dikabulkan lah, ini Amin, hanya amin, amin, cita-cita amin. itu hanya. Semoga di bulan puasa ini Iya. kita diberikan semua keberkahan. Amin. Dan Mbak Kunang ini adalah salah satu sahabat lama saya. Ya. Iya betul sekali. Leader hebat juga di TMS. Terima kasih. Fotonya kalian udah pernah tahu kan, udah pernah saya up di Langkawi. Ya, terima Ya. kasih ya. Kita di hotel berbintang 5 di Langkawi. Ya, senang ya. Kita dua-dua. Oke. Terima kasih banyak. Mbak Kunang, Ya. mau pesan ke teman-teman nggak yang saat ini sedang meninggalkan, berjuang demi keluarganya, meninggalkan anak, mungkin masih menyusu atau mungkin masih bayi berapa bulan ditinggal, pesannya seperti apa? Bagi yang meninggalkan seperti saya, semangatlah, berjuanglah sekuatmu, jangan gampang menyerah dan putus asa karena semua itu tidak ada orang kaya tanpa proses, semua Betul. itu harus melewati proses kerja keras. Terima
kasih, sekian, salam sehat dan sejahtera. Terima kasih banyak. Oke teman-teman semua, sampai di sini percakapan kita dengan Mbak Kuna Okinawa. Terima kasih. Next time Next kita time. akan bikin part lanjutannya ya, karena membagi waktu. Yang jelas teman-teman, saya tetap mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa hari ini, hari ke-6. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT dan kita sampai menjalankan lancar sampai di hari kemenangan, apalagi kita menjalankan di negara non muslim. Semoga majikan kalian baik semua ya, mendapatkan hidayah, mendapatkan berkah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini ya. Cukup sampai di sini teman-teman semua, dan jangan lupa next videonya akan seru-seru lagi, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya, subscribe dan tinggalkan komen agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Lima Syarikat ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Bye bye.